كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم jemaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya dalam rangka tafaqquh fid din dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita. Maka kepadanya kita memohon agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku, mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama di dalam rumahnya yang mulia ini, agar menjadikan kita semua yang menghadiri majelis pada malam yang berbahagia ini dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dan tidaklah ada suatu kaum berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghashyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar menjadikan kita juga dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajatah wa hatta anhu biha khati'ah fa idza dakhala al-masjid kana fi salatin man tadara as-salah ma damat as-salah allati tahbisu wal malaikatu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa shalli alaihi. Apabila salah satu di antara mereka berwudu dan memperbaiki wudunya, kata Imam Az-Zuhri, tiada wudu yang lebih baik daripada wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluar menuju masjid. Tiada yang mengeluarkannya menuju masjid kecuali salat yang akan ia lakukan. Maka setiap langkah yang dia angkat menuju masjid akan menghapuskan satu dosa dan mengangkatkan satu derajat untuknya. Apabila dia telah masuk ke dalam masjid,
maka dia terhitung di sisi Allah sebagai orang yang sedang salat meskipun dia tidak sedang salat. Madamati salah allati tahbisuh. Selama salat yang sedang dia tunggukan, yang dia tunggu itulah yang menghalanginya keluar meninggalkan masjid. Dan selama dia bertahan menunggu salat yang akan ditegakkan, para malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah pujilah dia, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Untuk pembahasan kita pada malam dan kesempatan kali ini, ana ingin mengajak jamaah sekalian untuk membuka surat Al-Furqan. Yang punya HP dan ada aplikasi mushaf Al-Quran atau mengambil Al-Quran mushaf yang ada di dalam masjid, silahkan membuka surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 63. Nah, Al-Furqan surat ke-25 ayat 63. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 dan seterusnya. Dapat? Surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat ke-63 hingga akhir surat insyaallah. Jamaah dimuliakan Allah. Kenapa kita memilih pembahasan kita pada kesempatan kali ini dari surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya? Karena di akhir-akhir ayat dari surat Al-Furqan di sini ini Allah menjelaskan siapakah hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Dan kita semua adalah hamba Allah, bahkan siang dan malam kita mengaku sebagai hamba. Maka benarkah kita telah menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala? Karena memang Allah tidak menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini kecuali untuk menghambakan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala berfirman di akhir-akhir surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri mereka hanya kepada Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di akhir-akhir surat Al-Naml, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Jadilah engkau hamba sang pencipta sehingga al-yakin datang kepadamu. Al-yakin di sini adalah kematian. Artinya hambakan dirimu kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkannya sehingga kematian datang kepadamu. Selama engkau masih hidup, maka engkau masih berkewajiban salat, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang Allah perintahkan. Kapan engkau tidak wajib beribadah lagi? Apabila engkau telah mati. Ini maksud al-yaqin dari ayat ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mudaththir. Ketika penduduk syurga berkata kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Penduduk syurga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka saqar? Mereka pun menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Karena dahulunya kami tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Karena dahulunya kami tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Juga karena kami dahulunya suka bergabung dengan orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Juga karena dahulunya ketika di dunia kami mendustakan tentang hari kiamat. Hatta atana al-yaqin. Sehingga al-yaqin, kematian datang kepada kami. Dan jamaah ini dimuliakan Allah. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia itu mengira
bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan oleh Allah? Ayat ini maknanya kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Syafi'i, ay la yu'mar wa la yunha. Makna ayat ini adalah apakah mereka mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa perintah yang harus mereka laksanakan dan tanpa larangan yang harus mereka tinggalkan? Enggak mungkin. Anda sebagai ASN saja di sana ada SOP yang berisikan perintah dan larangan yang harus direalisasikan. Bahkan kita sebagai karyawan di suatu perusahaan swasta sekalipun, di sana ada SOP yang berisikan perintah dan larangan yang harus kita realisasikan. Bahkan kita tinggal di dalam rumah orang tua kita sendiri, juga di sana ada perintah dan larangan yang harus kita realisasikan. Kita hidup bermasyarakat, di sana juga ada perintah dan larangan yang harus kita laksanakan sebagai masyarakat yang baik. Maka mungkinkah jamaah yang dimuliakan Allah, kita boleh hidup di dalam dunia ciptaan Allah setelah Allah memberikan berbagai nikmat yang kita inginkan, yang kita butuhkan, mata, tangan, kaki, jantung, pernapasan, rumah, dan sebagainya, lantas kita bisa hidup bebas, tidak ingin terikat dengan aturan Allah, sementara dengan aturan manusia kita mau terikat. Bahkan sebagian orang rela mati demi korupnya, rela mati demi institusinya, bahkan ada yang siap bangun di sepertiga akhir malam apabila korupnya memanggilnya. Jam 1 malam, pimpinannya menelpon dia langsung, ya sami'na wa ata'na, 86 dan. Tapi dengan Allah Jalla wa'ala justru tidak. Nah, bahkan sebagian orang rela mati dia membela kawannya di dalam diskotik. Dan seterusnya. Tetapi sayangnya manusia, mereka mau sami'na wa ata'na kepada manusia, padahal manusia tidak memberikan jantung, mata, tangan, nafas, tidak memberikan dunia beserta isinya kepadanya, tetapi kepada sang penciptanya yang Rabbul Alamin justru tidak mau sami'na wa ata'na. Nah, maka di dalam ayat ini Allah menyindir seluruh manusia dengan firman-Nya, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa perintah dan larangan yang harus mereka realisasikan? Jamaah sekalian, bagaimana ketaatan kita kira-kira kepada seseorang yang setiap bulan memberikan uang 1 miliar kepada kita? Kira-kira bagaimana ketaatan kita kepadanya? Jangankan 1 miliar, Pak. Cuma gaji UMR dan tunjangan. Gaji dan tunjangan tidak lebih dari 20 juta sebulan. Jam 2 malam pimpinan telepon, langsung sami'na wa ata'na 86. Ya kan? Bahkan sebagian mereka cuma jadi anggota preman. Ditelepon sama bos premannya jam 3 malam siap bangun. Padahal sebulan uang masuknya paling cuma beberapa ratus ribu. Cuma beberapa juta. Manusia ini siap sami'na wa ata'na, bahkan siap mati demi organisasinya. Padahal cuma 1 miliar, Pak, per bulan dikasih. Lah Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan mata, tangan, kaki, otak, jantung, oksigen, istri, anak, kedua orang tua, rumah, kendaraan, dan yang telah menciptakan bumi ini untuk kita. Kenapa kita tidak bisa sami'na wa ata'na kepada aturan yang dibuat oleh manusia? Kita siap sami'na wa ata'na. Bahkan kita siap berpisah dengan istri dan anak-anak kita demi menjalankan aturan yang dibuat oleh negara dan pemerintah atau manusia. Sementara Allah Jalla wa'ala tidak meminta kita meninggalkan istri kita berbulan-bulan. Allah cuma minta kita sholat 5 waktu berjamaah. Allah cuma minta kita sholat tahajud. Autiru walau wahidah, witirlah kamu walaupun cuma 1 rakaat di malam hari. Boleh sebelum, boleh setelah tidur. Allah juga tidak meminta kita untuk meninggalkan istri dan anak kita bertahun-tahun lamanya. Allah cuma minta kita haji sekali dalam seumur hidup. Salat 5 waktu berjamaah. Allah cuma minta kita jangan sentuh zina.
Itu pun karena zina membahayakan dunia kita dan akhirat kita. Jangan sentuh riba, jangan membunuh, jangan merampok, jangan makan uang haram. Yang semua itu demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Tetapi kita tidak mau terikat dengan aturannya. Makanya sindiran Allah dalam ayat dari surat Al-Qiyamah ini, kata para ulama, amat dalam. Hanya orang-orang yang berhati batu yang tidak baper dengan sindiran Allah ini. Hanya orang-orang yang sudah mati hatinya tidak tersinggung dengan ayat ini. Kita ini kalau baper terhadap isi ceramah bagus ya, menunjukkan berarti hati kita masih hidup. Yang bahaya itu kajian sejaman kurang lebih kita tidak baper sedikit pun. Kita tidak tersinggung sedikit pun. Kita tidak merasa kita yang sedang disinggung sedikit pun. Ini sudah bahaya. Puluhan ayat dibacakan, puluhan hadis dibacakan, kita merasa aman. Ini untuk fulan nih. Tuh, dengar tuh apa Nabi bilang. Sejam kajian semua untuk orang lain. Tidak ada satupun untuk kita. Ini yang udah bahaya. Menunjukkan berarti hati kita sudah mati je. Para sahabat ketika ayat dan hadis berbicara tentang neraka, mereka yang paling duluan nangis. Padahal mereka sudah disebutkan namanya sebagai penduduk surga. Tidaklah Nabi membaca ayat-ayat tentang neraka kecuali Abu Bakar dan yang lainnya memposisikan mereka sebagai orang yang sedang disindir oleh Nabi. Dan seterusnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ini sindiran hendaknya menggugah hati kita. Ini sindiran dari Sang Pencipta kita. Ini sindiran bukan dari khatib Jumat. Ini sindiran bukan dari penceramah-penceramah agama, ustadz, kiai, dan sebagainya. Ini sindiran dari Sang Pencipta kita. Dari Rabbul Alamin. Dia yang menyindir kita dengan firman-Nya, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu setelah diciptakan, setelah menikmati fasilitas yang Allah berikan, mereka mengira boleh hidup begitu saja tanpa perintah yang harus mereka laksanakan dan tanpa larangan yang harus mereka tinggalkan? Ini sindiran dari Sang Pencipta kita untuk kita semua. Saya sebagai penceramah dan jamaah sekalian yang mendengarnya. Dan hendaknya kita betul-betul baper dan tersinggung dengan sindiran Sang Pencipta kita ini. Hendaknya kita tersipu malu kepada Allah Jalla wa'ala setelah mendengar sindiran Allah Jalla wa'ala sebagai Sang Pencipta kita yang satu ini. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu setelah diciptakan oleh Allah, setelah diberikan berbagai nikmat, akan mengira bahwa mereka boleh hidup begitu saja tanpa ada perintah yang harus mereka laksanakan dan tanpa ada larangan yang harus mereka tinggalkan? Tidak mungkin. Makanya sebagian ulama berbahasa, Anda boleh hidup tanpa aturan, tanpa harus menjalankan aturan Allah, dengan syarat jangan hidup di dalam bumi ciptaan Allah. Kalau Anda bisa keluar dari bumi ciptaan Allah, maka barulah Anda boleh hidup tanpa menjalankan aturan dari Allah dan Rasul. Selama Anda masih hidup di dalam bumi ciptaan Allah, jantung yang kita gunakan adalah jantung ciptaan Allah, mata yang kita pakai mata ciptaan Allah, bukan ciptaan kita sendiri, maka jangan coba-coba ingin hidup tanpa aturan dari Allah, tanpa menjalankan aturan dari Allah. Dan aturan yang Allah dan Rasulnya buatkan untuk kita, itu pun untuk kebaikan kita. Bahkan jangankan di akhirat jamaah sekalian, di dunia sekalipun kita tidak akan pernah bahagia kecuali dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 79. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, dia lelaki ataukah wanita, akidahnya benar dan beramal saleh. Suatu ibadah dikatakan amalan saleh apabila memenuhi dua syarat tentunya. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Maka ya jamaah dimuliakan Allah, haram kebahagiaan itu untuk mereka yang tidak beriman dan beramal saleh. Siapapun yang terlihat kaya,
hebat kalau dia tidak memiliki akidah yang lurus dan tidak memiliki amalan saleh, yakinlah dia tidak bahagia hidupnya. Walaupun manusia berangan-angan menjadi seperti dia, tetapi dia sendiri tahu dirinya tidak bahagia dan dunia yang begitu luas terasa sempit baginya walaupun dia sedang di dalam istananya. Karena Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu atau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man kanat ad-dunya hammah farraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu hammah jama'allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritas, sehingga demi dunia dia rela berbuat syirik, demi dunia dia rela meninggalkan sunnah Nabi SAW di dalam beribadah, demi dunia dia rela membunuh, menculik, merampas, berzina dan sebagainya. Nabi mengatakan barang siapa yang berani menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, farraqallahu syamlah, maka Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Dan itu fakta. Betapa banyak orang terlihat kaya raya, pejabat luar biasa, tetapi rumah tangganya seperti kapal pecah. Rumahnya bak istana, tetapi dia dengan istrinya sudah belasan tahun pisah ranjang. Ada kaya raya, pejabat dan sebagainya, anaknya ada yang LGBT, anak perempuannya hilang perawannya padahal belum nikah. Ada juga yang anak perempuannya udah hamil di luar nikah. Dia sendiri dengan istrinya tidak bahagia, tidak harmonis, tidak romantis. Terlihat romantis dan harmonis kalau sedang di depan kamera saja. Atau sedang berkumpul atau menghadap ke organisasi kepimpinannya di saat dia harus membawa istrinya. Ini sudah berita dari Allah melalui hadis Nabi. Kalau bahasa ayat Al-Quran lebih keras lagi. Bahasa ayat Al-Quran, in ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia yang tidak beriman dan beramal soleh, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka akan lebih sesat, lebih kotor, lebih buruk daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Seandainya itu bahasa Ustadz, mungkin kita akan bubar kajian. Kasar banget tuh bahasa. Seandainya itu bahasa penceramah agama, mungkin itu Ustadz turun, ya sendalnya udah hilang, dibuang sama jamaah. Iya kan? Tetapi siapa yang berani mengatakan kasar banget tuh bahasa? Ini bahasa sang pencipta kita. Al-Quran yang berbahasa. Kal an'ami balhum adall. Manusia-manusia yang tidak beriman dan beramal soleh, mereka akan seperti binatang. Balhum adall. Bahkan mereka akan lebih kotor, lebih sesat daripada binatang. Dan kalau kita lihat faktanya, sungguh benar. Binatang nggak punya akal, jemaah. Tapi tidak ada yang LGBT, ya kan? Binatang nggak punya akal, Pak. Nggak ada yang LGBT. Binatang nggak punya akal, nggak sholat 5 waktu, Pak. Tetapi tidak ada yang rela menjadi mucikari untuk istri dan anak gadisnya. Di dunia manusia ada, Pak. Diberikan akal oleh Allah, diutus Nabi kepadanya. Bisa-bisanya dia menjadi mucikari istrinya. Mana itu hatinya tuh? Dia yang antar jemput anak gadisnya menjual mahkotanya. Semestinya dia yang siap mati demi menjaga kehormatan anak gadisnya. Ini justru dia yang antar jemput anak gadisnya berzina. Dengan alasan demi bertahan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Dunia binatang nggak punya akal. Tidak pernah ada di dunia binatang singa sekalipun membiarkan jantan lain menggores kehormatan betinanya. Pernah melihat seekor singa jantan membiarkan singa jantan lain berpeluk-pelukan, bercipika-cipiki dengan betinanya? Enggak. Tetapi di dunia manusia ada. Bangga lagi. Istrinya disawerin sama orang. Istrinya dicium-cium pipinya oleh kawan-kawannya di depan matanya. Bangga lagi, modern banget hidup gua. Nah, makanya bahasa Al-Quran tadi luar biasa dalamnya, jamaah.
Siapa yang berani mengatakan kasar sekali bahasa? Ini bahasa Al-Quran. Bahasa sang pencipta kita. Bahasa pencipta alam semesta ini. Dia yang berbahasa. Kal an'ami balhum adall. Sebagian manusia itu seperti binatang. Balhum adall. Bahkan sebagian manusia ada yang lebih sesat, lebih kotor, lebih jorok, lebih kejam, lebih bengis daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Demikianlah manusia kalau mereka hidup tanpa nilai-nilai iman dan amal saleh. Maka Nabi mengatakan, man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, maka Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Pasti terjadi, cepat atau lambat. Yang kedua Nabi katakan, wa ja'alal faqra baina 'ainaihi. Allah akan selalu menggantungkan kemiskinan di depan kedua matanya. Gaji, UMR, lebih dari UMR, tunjangan luar biasa, tetap aja nggak cukup. Kenapa? Bukan karena miskin, tetapi karena dia selalu melihat kemiskinan di depan matanya. Wala ya'tih minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia yang lebih dia prioritaskan daripada akhirat itu tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan nominal kadar yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Sebaliknya Nabi mengatakan, wa man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai skala prioritasnya, maka Allah akan indahkan segala urusannya. Rumah tangganya indah, dia dengan istrinya harmonis, romantis. Rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Hatinya tenang, di saat keumuman manusia gelisah. Wa ja'alal ghina fi qalbih. Yang kedua Nabi katakan, Allah akan tancapkan kekayaan di dalam hatinya. Dan yang ketiga Nabi mengatakan, wa ta'tihid dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya meskipun dunia benci kepadanya. Ini balasan bagi siapa saja dari Allah yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah sekalian, kita akan membaca ayat 63 dan seterusnya dari surat Al-Furqan yang berbicara tentang hamba-hamba Ar-Rahman. Kita baca dulu ayatnya, kemudian nanti akan Anda bacakan tafsirnya dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir sedapatnya pada pertemuan kali ini. Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adzah minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah mereka yang ketika berjalan di atas permukaan bumi, mereka berjalan hauna. Nanti akan kita simak penjelasannya. Hauna kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rendah diri, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil mengganggu mereka, maka mereka tidak mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Jangan diartikan mereka mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijahilin bilangnya assalamualaikum. Bukan seperti ini maknanya. Maknanya nanti akan kita baca tafsirnya, yaitu mereka tidak membalas baik ucapan ataukah dengan perbuatan kecuali ucapan dan perbuatan yang mengandung keselamatan terhadap agama dan dunia mereka. Nah, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Meskipun ketika di siang hari mereka beraktivitas dunia dan terkadang dijahilin oleh manusia, tetapi di malam hari mereka bisa sujud dan berdiri menyembah Allah Jalla wa'ala, salat malam. Sifat mereka yang berikutnya, walladzina Bismillah. Alhamdulillah. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.
dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, palingkanlah, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Inna azabaha kana gharama. Karena azab neraka jahannam itu adalah azab yang menjadikan manusia binasa dan azabnya kekal abadi. Itu gharama, yang membinasakan dengan kebinasaan yang kekal. Dan nanti akan kita baca hadis-hadis yang menunjukkan betapa azab neraka jahannam itu membinasakan dan kekal. Sifat mereka yang berikutnya adalah innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap atau tempat kediaman terburuk. Sifat mereka yang berikutnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak yusrif, tidak melampaui batas. Ini prinsip jamaah. Jangan seorang mengatakan harta-harta aneh kok. Bukan harta Anda itu. Bukan harta Anda itu. Itu harta Allah. Makanya sebagian ayat bunyinya mimma lillahi alladzi ataakum. Infakkan sebagian harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Begitu bahasa Al-Quran. Nah, itu bukan harta kita. Tidak pantas keluar dari mulut seorang muslim, ini harta-harta ani. Terserah ani mau bawa kemana. Jangan, bukan terserah Anda. Terserah sang pencipta Anda. Tidak boleh mengikuti keinginan kita, tetapi kita harus mengikuti keinginan sang pencipta kita yang telah memberikan harta itu kepada kita. Makanya lihat Qarun. Qarun jemaah. Pernah mendengar nominal kekayaannya? Memang Allah tidak sebutkan secara detail, tapi Allah sebutkan secara umum yang menunjukkan seandainya Belgit dan semisal dengannya hari ini dikumpulkan kekayaannya, mungkin belum sampai 2% kekayaannya Qarun. Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Qarun dia termasuk kaum Musa yang harus mengikuti Nabi Musa. Fabagha alaihim, tetapi dia sombong, angkuh. Dia melihat mayoritas jamaah Nabi Musa orang-orang miskin. Dia alergi, gengsi untuk ikut dakwah Nabi Musa karena tidak ada yang lebih kaya dari dia. Bahkan tidak ada yang kekayaannya sampai setengah kekayaan. Ini bahaya ini, sifat-sifat yang seperti ini. Tidak mau kajian kecuali yang kelas VVIP. Nggak mau hadir di kajian kecuali yang eksekutif. Nah, padahal di kajian itulah kita dididik untuk bertawadhu. Bahu si kaya bersentuhan dengan bahu si miskin. Pejabat dengan rakyat jelatanya akan bersentuhan, bertemu di situ. Itulah yang akan dididik oleh majelis ilmu agama. Abu Bakar, konglomerat, tokoh Arab. Duduk di dalam kajian, di situ beliau bertemu dengan budak-budak sahaya yang pernah beliau merdekakan. Yang hitam pekat, lemah lagi. Yang tidak ada harganya di bangsa Arab sedikit pun. Bilal ibn Abi Rabah. Suhaib bin Sinan. Nah, Qarun sombong dia. Karena kekayaannya, bayangkan Allah katakan wa inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah. Kunci gudangnya saja yang terbuat dari emas atau perak hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Al-usbah itu sebagian ulama tafsir mengatakan 40 orang terkuat di dunia saat itu. 40 orang terkuat di dunia di masa itu berbeda dengan masa kita sekarang, ya kan?
Orang kuat di masa itu dengan orang kuat di masa kita ini beda. Orang kuat zaman sekarang udah kena micin, Pak. Orang kuat dulu belum makan micin. Hah? Di sini terlihat kuat, rupanya tulang lunak. Zaman sekarang terlihat gagah berotot, rupanya tulang lunak. Nah, nasallallahu salamul afiyah, semoga Allah menyelamatkan anak keturunan kita dari tulang-tulang lunak ini. Nah, 40 orang terkuat. Itu mana al-usbah. Makna yang kedua kata para ulama, al-usbah adalah 9 orang terkuat di permukaan bumi saat itu. Maka bayangkan jemaah, baru kunci gudang kekayaan yang terbuat dari emas atau perak hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat di dunia. Ini kalau tidak kita tafsirkan dengan al-usbah dengan tafsir yang pertama tadi, 40 orang terkuat di dunia. Maka bayangkan saja berapa kekayaannya berarti. Hah? Kalau dia pakai Gio satunya harganya 6 miliar, Edo Crashnya sekian miliar, ya. Belum lagi mobilnya, kendaraannya, rumahnya dan sebagainya. Itu baru kuncinya. Kunci kekayaan, kunci gudangnya. Terbuat dari emas atau perak. Nah, apa kata dia setelah kaum yang menasihati dia, jangan angkuh, jangan sombong, utamakan kehidupan akhirat walaupun kamu tidak boleh melupakan jatahmu di dunia ini. Jangan kau menggunakan hartamu itu untuk bermaksiat karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan di dunia ini maksiat. Apa jawaban dia jemaah? Jawaban dia seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Seperti sebagian orang yang lupa bahwa harta yang kita miliki adalah harta Allah. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaanku ini semuanya aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki. Sebagian para pemateri kan begitu, Pak. Apalagi sebagian orang ya ketika di podcast jarang sekali dia menyandarkan apa yang dia miliki kepada Allah. Ini karena gua dulu perjuangannya luar biasa. Ya, kan begitu sebagian orang kalau udah kaya udah sukses. Dulu gua mah berjuang habis-habisan makanya gua bisa sukses begini katanya. Jarang dari mereka berbahasa dengan bahasa yang menunjukkan keimanan dia di dalam hati kepada Allah. Sebagian mereka ketika ditanya tentang kesuksesannya, jawaban-jawaban yang keluar dari mulutnya mengesankan seakan dia tidak punya iman di dalam hatinya. Nah, gua bisa sukses seperti ini karena dulu gua ambil S1 jurusan bisnis. Apa? Ya ikhwah, betapa banyak orang melakukan ikhtiar yang lebih berat, yang lebih sempurna, rupanya tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Ini ucapan Qarun. Tapi lihat Nabi Sulaiman, kekayaannya berlipat-lipat lebih banyak dari Qarun. Jangankan mobil, kendaraan, jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Semut ngomong, ya, paham, dengar Nabi Sulaiman. Nah, jin tunduk, gimana tuh jemaah? Jin bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini bukan karena usahaku. Ini bukan punya aku. Ini dari keutamaan Rabbku. Allah berikan bukan karena aku lebih bertakwa. Tetapi sengaja Allah berikan ini untuk menguji keimananku. Apakah dengan ini semuanya aku tetap bersyukur kepada Allah atau justru akan kufur? Beda banget gak jawabannya antara jawaban Nabi Sulaiman dengan Nabi Qarun? Apa kok Nabi Qarun? Dengan si Qarun, nah jauh sekali beda. Memang beda. Ini terdidik dengan wahyu. Nah, itu terdidik dengan materi. Maka jangan sekali-kali kita berbahasa ini kan harta nih. Terserah nih dong membelanjakan kemana? Bukan, itu harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan minum saja jemaah Allah perintahkan, tetapi Allah ingatkan juga jangan berlebihan, ya kan? Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tetapi tetap Allah ingatkan jangan melampaui batas. Allah sayang sama kita. Ini kita ingin mengeluarkan uang untuk beli makan minum yang diperintahkan oleh Allah, tetap Allah larang jangan berlebihan.
Apalagi mengeluarkan uang untuk membelanjakan sesuatu yang tidak lebih penting dari makan dan minum. Nah, karena harta itu halalnya dihisab, haramnya menjadi azab. Nah, maka Allah ingatkan di sini, Allah sebutkan di antara sifat ibadur rahman yang dipastikan masuk surga dan selamat dari neraka adalah mereka walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak membelanjakan harta mereka, mereka tidak israf, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, juga tidak pelit. Disebutkan sebagian ulama tafsir, sebagian orang pelit terhadap istrinya pun pelit, terhadap anak-anaknya juga pelit. Nah, dan lebih buruk lagi adalah pelit dalam hal-hal yang tidak boleh pelit, yaitu mengeluarkan zakat yang wajib. Nah, sebagian wanita sengaja membeli emas berbentuk perhiasan. Sengaja tujuannya biar nggak kena zakat, karena ada perempat ulama yang mengatakan kalau itu kalau itu perhiasan nggak kena zakat. Jadi dia sengaja beli perhiasan biar nggak kena zakat. Hilah. Padahal Nabi pernah melihat seorang wanita, anak kecil bersama ibunya dan di tangannya ada gelang. Nabi pun bertanya, apakah kamu mengeluarkan zakatnya? Dia pun menjawab, kan ini gelang perhiasan, bukan emas batang. Nabi katakan, kalau kamu ingin menjadikannya sebagai lempengan batu yang akan dijadikan alat menyetrika tubuh anakmu, maka nggak perlu kamu keluarkan zakat darinya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wa kana baina dzalika qawama. Tetapi mereka adalah kaum yang pertengahan. Tidak boros-borosan, tidak juga pelit, pertengahan. Karena selalu pertengahan itu yang terbaik, jemaah. Ya, pertengahan di dalam beribadah. Tidak hulu seperti orang-orang Nasara dan tidak menyepelekan seperti orang-orang Yahudi, dan itulah sifatnya umat Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatha." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Nasara berlebihan di dalam beribadah. Saking berlebihan melampaui batas ghulu dalam beribadah, Allah sebutkan di surat Al-Hadid, warahbaniyatan yabtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Saking semangatnya mereka beribadah, mereka melakukan ibadah ibtada'uha, ini bahasa Al-Qur'an, ibadah bid'ah yang mereka buat. Ibtada'u, ini bahasa Al-Qur'an, surat Al-Hadid. Tujuan mereka mencari ridha Allah. Sehingga melakukan ibadah-ibadah yang itu tidak ada anjurannya dalam agama mereka sendiri. Tidak juga seperti orang Yahudi yang menyepelekan, saking sepelenya dalam beribadah, perintah Allah pun mereka tinggalkan. Nah, maka Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatha. Sikap pertengahan itu adalah sikap yang selalu terpuji. Sifat mereka yang berikutnya, ayat ke-68 adalah وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyeru sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Dan menyeru sesembahan selain Allah itu nggak mesti dengan sujud, ruku saja kepada patung dan berhala. Seseorang itu telah dikatakan menyeru sesembahan selain Allah apabila dia memalingkan salah satu dari kekhususan Allah kepada selainnya. Baik dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, ataukah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Maka para ulama mendefinisikan syirik itu dengan definisi sarfu syai'in min khasaisillahi li ghairillahi azza wa jal. Memalingkan salah satu dari kekhususan Allah kepada selain Allah. Itulah syirik. Dalam rububiyah dia meyakini hal-hal di mana tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Kemudian diyakini selain Allah ada yang memilikinya. Contohnya meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib. Syirik dalam rububiyah. Yang bisa menurunkan hujan. Dalam uluhiyah, dalam ibadah, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk laut, biar para penelayan nggak diganggu oleh penjaga laut.
menyembelih kemudian darahnya dialirkan ke atas pondasi rumah yang sedang dia bangun biar nggak diganggu oleh penjaga setempat, walaupun ketika menyembelihnya dia menyebutkan bismillah, walaupun 1000 kali dia ucapkan bismillah, Al-Baqarah sekalipun dia selesaikan ketika menyembelihnya, tetap itu sembelihan syirik karena tujuannya untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Itu yang Allah katakan wa ma uhilla li ghairillahi bih, sembelihan-sembelihan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Nah, dalam bab nama-nama dan sifat-sifat juga Allah juga demikian, dia meyakini sifat Allah menyerupai sifat makhluknya. Maka dalam bab asma wa sifat Allah berikan kaidah dustur, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, tetapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang berikutnya Allah katakan wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa, nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Yang berikutnya wala yaznun. Kajian sampai 19 lewat 11 menit ya. Di depan ana baru lewat 7 menit, tapi di situ udah lewat 10 menit. Mana yang benar, Pak? Baik, siap. Wala yaqtuluna an-nafsa allati illa haramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh nyawa-nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Ini nanti ada penafsirannya. Nyawa yang haram secara umum ada dua, nyawa muslim dan nyawa orang kafir. Dan nanti akan ada rinciannya, kapan nyawa seorang muslim itu menjadi halal dan kapan nyawa seorang kafir itu menjadi halal. Wala yaznun. Sifat mereka yang berikutnya wala yaznun, mereka tidak berzina. Sebuah perbuatan yang Allah katakan innaha kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan yang sangat jorok, kotor dan sangat buruk akibatnya. Dengan terjadinya perzinaan jamaah, hilangnya nasab. Na'udzubillah, yang betapa banyak di tengah-tengah masyarakat kita anak-anak yang tidak tahu siapa ayahnya, bukan karena ayah yang udah meninggal. Bahkan ibunya sendiri nggak tahu ini anaknya siapa ayahnya, si Asep ataukah si siapa. Saking seringnya dia berzina sampai-sampai dia lupa ini anaknya si Asep atau anaknya siapa. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dengan perzinaan jamaah sebagian orang setelah tua dia baru tahu rupanya anak yang selama ini dia biayain sekolahnya, dia sediain rumah, dia sediain kendaraan, dia nikahkan, setelah dites DNA rupanya baru ketahuan. Dan setelah diinterogasi istrinya baru ngaku memang itu bukan anaknya. Lihat buruk dari perzinahan. Nah, ini dari sisi akhirat. Dari sisi dunia, zina ini kalau dilegalkan jamaah, negara bisa runtuh. Negara ini bisa punah. Bayangkan jamaah, kalau semua kena AIDS dan HIV. Presiden HIV misalkan. Anak keturunan presiden kena AIDS semua. Menteri, keluarganya AIDS semuanya. Aparatur negara semuanya kena AIDS, kena HIV. Runtuh nggak negara ini? Runtuh, bahkan bisa punah ini negara. Maka Allah katakan zina itu perbuatan yang kotor, jijik, ya, jorok, wasa'a sabila, dan sangat buruk akibatnya. Dunia, waktu yang membatasi kita jamaah dimulakan Allah. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan sisa pembahasan dari ayat-ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebagian yang telah kita simak dapat memberikan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan dengan menyimak ini kajian pada kesempatan kali ini, iman kita dapat bertambah dan semangat kita untuk beramal juga demikian ikut bertambah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.